Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan langsung membahas mengenai materi dari bab 13. Saya Alicia Dunaule Jafar dan teman saya Mirawati Lahai. Kami akan membahas materi mengenai model-model proses persuasi dalam komunikasi. Tentunya ini dalam mata kuliah manajemen komunikasi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan membacakan ataupun mempresentasikan mengenai pendahuluan. Nah, secara kodrat manusia merupakan makhluk yang monodualistis. Artinya, selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles sendiri, manusia merupakan zoon politikon, yang berarti manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup dan mudah untuk saling bekerja sama. Dalam proses interaksi antar manusia terciptalah komunikasi. Manusia dan komunikasi merupakan satu kesatuan. Komunikasi melekat pada diri manusia. Karena begitu melekatnya pada diri manusia, keberadaan komunikasi sering tanpa disadari, dan manusia juga mengetahui bahwa dirinya memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Akibat masalah-masalah yang berkaitan dengan komunikasi yang diselesaikan sendiri, dalam melakukan komunikasi persuasif harus memenuhi kriteria tanggung jawab persuasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Larson, yaitu adanya kesempatan yang sama untuk saling memengaruhi kehadiran audiens. Persuasi juga dapat dilakukan secara komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau pesan atau ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Kemudian kita masuk kepada konsep komunikasi persuasi, di mana konsep komunikasi persuasi ini terbagi atas 4. Yang pertama ada pengertian komunikasi persuasi, yang kedua memahami model proses komunikasi, dan yang ketiga model operasional komunikasi persuasif, dan yang terakhir taktik atau strategi persuasi, salah satu strategi persuasi. Kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi persuasi. Nah guys, untuk pengertian komunikasi persuasi sendiri merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun non-verbal. Komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari proses komunikasi yang dapat menimbulkan perubahan, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, baik secara verbal maupun non-verbal. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam komunikasi persuasi meliputi tujuan, pertimbangan secara cermat orang yang dihadapi, dan serta memilih strategi yang tepat. Kemudian kita akan masuk kepada materi memahami model proses komunikasi. Nah, model komunikasi sendiri adalah representasi fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur penting untuk memahami suatu proses komunikasi. Menurut Sereno dan Mortensen atau Mulyana 2001 banding 121, model komunikasi adalah deskripsi ideal mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh terjadinya atau untuk terjadinya komunikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke model operasional komunikasi persuasif. Nah, untuk model operasional komunikasi persuasif ini ada 4 di sini. Yang bagian A yaitu stimulus response model persuasi ini paling sederhana, yaitu berdasarkan konsep asosiasi. Nah, yang kedua yaitu model kognitif. Nah, ini berkaitan dengan nalar, pikiran, dan rasio untuk meningkatkan pemahaman, mudah dipahami, dan juga logistik. Nah, yang ketiga yaitu ada motivasi, yaitu persuasi dengan model membujuk seseorang agar opininya mengubah atau agar kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi dengan menawarkan
ganjaran tertentu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu modal persuasi yang dipertimbangkan pada pertimbangan aspek sosial dari publik atau komunikannya. Artinya, pesan yang disampaikan sesuai dengan status sosial yang bersangkutan sehingga proses komunikasi akan lebih mudah dilakukan. Nah, kemudian fokus komunikasi. Menurut Aristoteles, fokus ini lebih pada komunikasi retoris atau yang lebih dikenal dengan komunikasi publik atau public speaking. Pada masa itu, seni berpidato terutama persuasi merupakan keterampilan penting yang dibutuhkan pada bidang hukum, seperti pengadilan. Fokus komunikasi ini adalah pada kemampuan bicara atau dipusatkan pada kemampuan persuasi seseorang berbicara yang dapat dilihat dari isi berbicara dan cara penyampaiannya. Dengan tercapainya 3 hal tersebut, seseorang dapat diukur dari kemampuan persuasi. Nah, model komunikasi ini semakin lama semakin berkembang, tetapi akan jenis-jenis retorika menurut Michael Burgon. Yang pertama ada retorika forensik. Keadaan ketika para pemikir mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari khalayak. Pidato ini lebih diperhatikan dari cara berbicara yudisial, biasanya ditemui dalam kerangka hukum. Nah, yang berikut ada retorika epidetik. Retorika ini lebih berkaitan dengan pujian atau tuduhan, atau disebut juga dengan bicara seremonial. Retorika ini disampaikan kepada publik dengan tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, dan mempermalukan, lebih fokus pada isu-isu sosial yang terjadi pada masa sekarang. Kelebihan dan kekurangan model komunikasi Aristoteles dan kelebihan dari model komunikasi retoris Michael Burgon. Yang pertama, itu ada keyakinan bahwa membedakan manusia dari binatang. Kedua, ada kepercayaan bahwa bicara public speaking yang disampaikan dalam forum demokrasi adalah cara yang lebih efektif dan memecahkan masalah politik. Yang ketiga, retorika merupakan sebuah strategi memengaruhi audiens yang bersifat persuasif. Yang keempat, menekankan kekuatan dan keindahan bahasa untuk menggerakkan orang banyak secara emosional untuk bertindak. Nah, adapun kekurangan dari model komunikasi Aristoteles atau model retoris antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi dianggap sebagai fenomena statis karena hanya terdapat transfer pesan dari pembaca ke pendengar. Yang kedua ada model komunikasi ini memunculkan persepsi yang salah bahwa kegiatan yang terstruktur selain dilakukan pembicara. Jadi pembicara ini dapat menyampaikan dan pendengar hanya dapat mendengarkan tanpa penjelasan lebih rinci atau lebih jauh mengenai gangguan-gangguan yang mungkin. Model komunikasi persuasi. Yang pertama itu ada model respon kognitif. Menurut Greenwald, beliau menyebutkan bahwa perubahan sikap dimediasikan oleh pemikiran yang terjadi di benak penerima pesan. Daya tahan dan penerimaan sebuah pesan adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat mempelajari materi dalam sebuah pesan Model pemrosesan teori mengajukan informasi Miss Guire pada tahun 95 mempresentasikan 12 tahap dalam output atau variabel dependen yang mendukung proses persuasi. Yang pertama ada paparan pada komunikasi, terus ada perhatian terhadapnya, rasa suka atau tertarik padanya, memahaminya, atau mempelajari sesuatu. Kemudian ada pemerolehan keterampilan, terus ada terpengaruh atau menurutinya. Berikut ada penyimpanan isi dalam memori atau kesepakatan. Lalu ada pencarian dan pemunculan kembali informasi. Ada pengambilan keputusan berdasarkan pemunculan kembali informasi.
Terus ada perilaku atau berperilaku sesuai dengan keputusan. Lalu ada lanjutan terhadap tindakan yang diinginkan, kemudian ada konsolidasi pasca perilaku. Selanjutnya model sistematik heuristik. Chaiken, Lieberman, dan Egli pada tahun 1989 mendeskripsikan dua cara yang dapat menawarkan pesan persuasif sistematik dan heuristik. Pemrosesan sistematik untuk mengamati ini lebih ke hati-hati dan lebih dapat menganalisis pesan-pesan yang dapat kita amati. Nah, berikut dalam konteks ini, orang harus dimotivasi untuk mempraktikkan sistematik dan hal-hal yang dapat mempengaruhi variabel-variabel situasi, seperti tekanan waktu atau kurangnya keahlian di bidang tertentu. Teori persuasi yang berhubungan dengan cara komunikasi massa. Cara komunikasi massa dapat memengaruhi individu untuk menumbuhkan usaha lain dan untuk menumbuhkan hubungan yang dilakukan melalui komunikasi. Contohnya, usaha iklan dapat membujuk konsumen agar membeli barang yang diproduksinya. Nah, yang kedua ada contoh yang serupa kampanye politik. Nah, contoh ini dapat berusaha agar informasi yang telah dimanipulasi dapat mengubah perilaku para pemilih. Berikut ada model psikodinamis, persuasi. Nah, model ini bukan hanya untuk membujuk, melainkan juga penggunaan model ini dapat dimanfaatkan sebagai pemanfaatan pengetahuan tentang situasi psikologis dan sosial dari komunikan, serta dikaitkan dengan isi pesan yang diharapkan akan diterima olehnya. Nah, model psikodinamis ini pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1974 dan pengikutnya. Dikatakan psikodinamis karena teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku yang berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian, pikiran meningkatkan perilaku dan keduanya saling mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Yang kedua ada model sosial budaya dalam proses persuasi. Nah, model sosial budaya dalam proses komunikasi ini berdasarkan anggapan bahwa pesan-pesan komunikasi dapat mematahkan atau dapat mengatakan pada komunikasi individu agar menerima pesan. Baik, itulah materi presentasi yang dapat kami bacakan. Saya sebagai pembaca materi kedua, Mirawati Lahai, dan pembaca materi pertama, Alicia Ridona Jafar, memohon maaf sebesar-besarnya jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.